Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Maka, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ketahanan pangan yang ada di negara Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar tentang ketahanan pangan? Jika dilihat dari katanya ya, dari 2 kata, ketahanan dan pangan. Apakah ketahanan pangan itu adalah pangan yang tahan ataupun awet hingga beratus tahun? Apakah seperti itu? Kemudian yang kedua adalah apa saja yang menjadi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer dari manusia, khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa negara Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Sudah tidak diragukan lagi ya. Bahkan tanahnya pun hampir dari wilayah Aceh hingga Papua itu sungguh sangat subur. Akan tetapi mengapa sering terjadi fenomena negara kita mengimpor kedelai sebagai bahan baku dari tempe dan juga tahu, serta juga bahkan mengimpor beras yang merupakan kebutuhan pokok dari negara Indonesia. Kira-kira penyebabnya itu apa ya, kok bisa seperti itu? Oke, untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan yang di awal tadi, maka kita harus tahu apa itu sebuah ketahanan pangan gitu ya. Jadi ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan juga terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup secara sehat, aktif, dan juga produktif secara berkelanjutan. Nah, jadi ketahanan pangan itu definisinya nggak sesimpel yang kalian kira. Ternyata ketahanan pangan bagi sebuah negara itu merupakan hal yang sangat penting. Karena kita tahu bahwa kebutuhan pokok manusia yang sering kita dengar ya dari SD hingga sekarang yaitu adalah sandang, pangan, dan juga papan. Nah, di urutan kedua itu ada pangan, yang berarti adalah makanan. Ternyata makanan ini adalah merupakan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi oleh manusia. Jika tidak dipenuhi, maka akan terjadi sebuah kekacauan, bahkan saling terjadinya sebuah pembunuhan akibat dari kelangkaan adanya pangan. Oleh sebab itu, sebuah negara, khususnya seperti Indonesia yang merupakan negara besar, merupakan negara dengan peringkat keempat penduduk terpadat di dunia. Oleh sebab itu, perlunya upaya di mana penyediaan pangan itu harus ada secara berkelanjutan sehingga masyarakat yang ada di Indonesia itu terjamin akan kebutuhan pangannya. Kemudian ketahanan pangan juga dijadikan sebuah tolak ukur sebuah kemajuan ataupun ketahanan dari suatu negara, di mana negara-negara maju yang ada di luar sana seperti Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lainnya itu sangat sedikit sekali bahwa masyarakatnya itu yang menderita kelaparan. Nah, oleh sebab itu sebuah ketahanan pangan bahkan menjadikan sebuah tolak ukur untuk melihat di mana kemajuan ataupun perkembangan suatu negara. Ketahanan pangan ataupun pangan yang ada di Indonesia itu jumlahnya dari tahun ke tahun itu fluktuatif atau tidak tentu, kadang naik kadang turun, dan tidak stabil apakah dia selalu naik ataupun selalu turun. Nah, hal-hal yang mempengaruhi bahwa ketahanan pangan itu jumlahnya fluktuatif atau berubah-ubah itu ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama yaitu adalah lahan, di mana kita tahu salah satu pangan yang sering kita konsumsi yaitu adalah padi, sayur mayur, dan juga tumbuh-tumbuhan lainnya. Untuk dapat berkembang biak itu membutuhkan sebuah media, yaitu medianya adalah lahan. Nah, lahan yang baik, lahan yang subur itu merupakan sebuah media yang tepat ataupun bagus untuk membudidayakan sebuah tanaman, sehingga tanaman yang dihasilkan nanti akhirnya akan bagus sehingga layak untuk dikonsumsi. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah iklim dan juga cuaca. Nah, iklim dan cuaca salah satu faktor yang ada di dalamnya yaitu berupa suhu, angin, kelembapan, curah hujan, penyinaran matahari. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari pembentuk suatu cuaca dan juga iklim. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu masih sangat tergantung dengan adanya iklim dan cuaca.
dimana jika iklim dan kondisi cuaca tidak bersahabat, maka proses pencarian sebuah pangan, contoh aja nih pangan ikan gitu ya, nelayan yang ada di laut, jika sering terjadinya badai, maka tidak terjadi proses penangkapan ikan di laut karena kondisi cuaca yang tidak baik. Kemudian juga sering terjadi gagal panen akibat kebanjiran. Nah, itu merupakan salah satu faktor, yaitu berupa iklim dan juga cuaca. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah teknologi. Nah, teknologi bisa jadi merupakan sebuah alat alternatif di mana untuk mempercepat dan juga untuk mempermudah proses pengolahan dan juga proses memproduksi sebuah pangan. Di mana dengan adanya teknologi kita tahu bahwa waktu ataupun juga tenaga yang kita gunakan bisa kita pangkas sehingga lebih irit, lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian faktor yang keempat yaitu adalah infrastruktur. Nah, kita tahu ya bahwa negara Indonesia itu banyak istilahnya. Contoh benua maritim, negara kepulauan gitu kan ya. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia itu bukan merupakan negara yang daratannya luas gitu ya. Bukan seperti itu, bukan seperti layaknya benua Australia, bukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, di mana antar satu wilayah dan wilayah lainnya itu saling terpisah-pisah, dipisahkan oleh laut. Nah, dengan kondisi tersebut, maka perlunya ada infrastruktur yang beragam. Contoh infrastruktur yang beragam yaitu adalah infrastruktur berupa pelabuhan untuk menghubungkan wilayah Indonesia yang satu dengan yang lainnya melalui jalur dari laut. Kemudian juga harus ada bandara untuk menghubungkan melalui udara. Kemudian juga ada prasarana berupa jalan untuk memudahkan dalam proses pemindahan barang. Kemudian faktor yang terakhir yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu adalah yang kelima berupa manusia. Kita tahu bahwa manusia merupakan faktor yang paling utama dan paling dominan untuk menentukan dari adanya sebuah ketahanan pangan. Jika manusia itunya berkualitas, SDM-nya baik, maka dipastikan ketahanan pangan yang ada di suatu wilayah maka akan dapat tercukupi. Hal ini dikarenakan SDM yang baik dia mampu mengelola lahan dengan benar, mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan juga bijak, sehingga outputnya atau hasilnya yaitu berupa pangan yang baik dan bermutu tanpa harus merusak sebuah lingkungan. Jadi kita tadi telah mengetahui terdapat 5 faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, di mana yang pertama yaitu adalah lahan, kemudian yang kedua adalah infrastruktur, yang ketiga adalah cuaca dan juga iklim, dan yang keempat adalah manusia, dan yang kelima yaitu adalah berupa teknologi. Nah, dari kelima faktor tadi ternyata erat kaitannya untuk mewujudkan suatu ketahanan pangan. Pasti manusia itu membutuhkan energi sebagai suatu alat untuk memudahkan dalam proses mewujudkan ketahanan pangan. Nah, dalam pemanfaatan energi ini harus bijaksana dan juga arif. Karena energi yang sering kita manfaatkan sehari-hari itu merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, oleh sebab itu, dewasa ini ataupun saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi, para ilmuwan bergencar ataupun berlomba-lomba untuk memanfaatkan energi terbarukan. Nah, untuk mengetahui apa itu energi terbarukan, mari simak penjelasan berikut. Energi baru dan terbarukan itu merupakan jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Nah, contoh energi baru dan terbarukan itu contohnya berupa energi panas bumi, energi matahari, energi angin, energi air, dan juga energi laut. Nah, energi-energi ini hasil akhirnya dia tidak menghasilkan polutan. Beda halnya dengan energi seperti minyak bumi, batu bara, di mana dalam memanfaatkannya pasti ada hasil akhirnya yaitu berupa polutan, entah itu karbon dioksida dan juga metana yang buruk untuk kehidupan manusia dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekian materi dari pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Salam lestari, salam geografi.